Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1127 berjudul Petualangan di Negeri Misterius, dengan cover story Yamato yang bertemu dengan Inuarashi yang merupakan Kuri Daimyo saat ini di pantai. Dan kita bisa mengetahui kalau Inuarashi juga merasa terganggu dengan penculikan yang terjadi baru-baru ini. Nah, chapter dimulai di Elbaf, di suatu desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok-balok seperti Lego. Dan di sana ada giant yang berbicara tentang kebakaran yang tiba-tiba terjadi di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api di sana agar tidak merusak pohon Yegersil. Lalu kita melihat raksasa di sana terkejut karena ada lebah-lebah raksasa jatuh dari langit, seolah-olah mereka diserang sesuatu. Dan kita melihat juga raksasa lainnya berbicara tentang sesuatu yang terjadi di hutan, di mana kita bisa melihat di sana raksasa itu berkata, "Menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh tadi adalah suara telinga dewa jatuh ke tanah." Lalu raksasa lainnya berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada kelinci sebesar itu?" Kemudian scene dipotong ke Big Stand Castle, yaitu kastil mirip Lego tempat Nami berada saat ini. Semua kastil terbuat dari balok Lego, bahkan pohon-pohon di sekitarnya juga seperti itu. Dan tampaknya kastil itu terletak di suatu tempat di Elbaf, karena kita juga bisa melihat pohon Yegersil, pohon besar yang ada di Elbaf itu ada atau tampak jauh dari kastil tersebut. Dan di sana kita dapat melihat bahwa Nami telah mengalahkan seekor laba-laba raksasa berkat serangan Zeus. Lalu Zeus juga berkata kepada Nami, "Di mana tempat ini sekarang?" Dan di sana Nami sambil menangis berkata dia tidak tahu. Hal terakhir yang dia ingat adalah mereka berada di kapal Elbaf. Dan kita bisa melihat di sana Nami menangis sambil berkata, "Seseorang tolong aku, Luffy, Zoro, Sanji-kun. Aku bahkan akan memanggil Usopp saat ini. Apakah aku sudah gila? Aku juga tidak ingat pernah berubah. Di mana tempat ini? Aku sedang bermimpikah?" Lalu Nami melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian mendengar suara Usopp memanggilnya. Dan dia berlari ke sana tetapi tersandung balok Lego dan jatuh ke tanah. Dan diketahui lantai yang ada di tempat itu sangat bergelombang. Dan ketika Nami bangun, dia melihat landak raksasa ada di depannya. Dan kita bisa melihat juga wajah kaget Nami yang sangat lucu di sana. Kemudian Nami lari dari landak tersebut dan saat dia mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp di sana diserang oleh kucing raksasa yang memakai mahkota. Dan kita juga bisa melihat di sana Usopp memakai suatu pakaian Viking dan juga jenglot palsu. Jadi setelah itu ya, Nami dan Usopp akhirnya berlari bersama pergi dari landak dan juga kucing raksasa tersebut di halaman tengah. Namun Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa tersebut. Jadi Nami dan Zeus menyerang landak tersebut dengan serangan guntur dan mengalahkannya. Beruntungnya atau mungkin sayangnya, landak raksasa itu jatuh ke kepala kucing dan kucing tersebut terserang listrik. Tetapi yang jadi masalahnya itu adalah kucing raksasa itu tidak KO dan menatap marah kemudiannya kepada Nami dan juga Usopp. Di mana Nami sana berkata, "Aku punya firasat buruk tentang hal ini." Dan Usopp juga berkata, "Aku juga merasakan seperti itu." Lalu saat mereka melarikan diri, Nami bertanya-tanya lagi kepada Usopp, apakah dia punya informasi lebih yang ia ketahui saat ini apa yang terjadi kepada mereka. Di mana Nami bertanya Usopp seperti ini, "Usopp, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasi kita saat ini?" Dan Usopp meresponnya dengan berkata seperti ini, "Saat aku membuka mataku, aku sudah berada di tempat ini. Kau mungkin juga sama kan? Sebelumnya kita berada di kapal raksasa dan mabuk karenanya." Dan mendengar hal itu, Nami langsung mengatakan, "Benar sekali, alkohol itu. Aku pikir raksasa itu mengatakan itu dapat membuat kita berhalusinasi."
Kemudian Nami dan Usopp berhenti karena mereka mencapai balkon dan Usopp menghadapi kucing raksasa tersebut karena dia pikir itu hanya suatu halusinasi. Namun kucing raksasa itu ternyata nyata dan Usopp terlempar jatuh ke bawah akibat sapuan daripada kucing tersebut. Dan setelah itu, Nami dan kucing raksasa itu juga jatuh ke bawah bersamaan dari balkon ke halaman belakang tempat di mana Usopp jatuh sebelumnya. Kemudian tiba-tiba kucing raksasa itu berubah menjadi suatu bentuk singa besar dan menyerang mereka sekali lagi. Dan di sana Nami menangis saat dia menggunakan lubu Usopp sebagai suatu tameng. Tetapi pada saat-saat terakhir 3 orang ini datang, di mana kita mendengar Sanji berkata, "Untuk kejahatan sebagai tameng membuat orang yang kucintai menangis, kau pantas mendapatkan suatu kematian. Ifrit Jambe, Ebualis Strike." Sementara itu, di sisi lainnya Luffy berkata, "Gia 4 Gomu Gomu no Elephant Whip." Kemudian kita juga bisa melihat Zoro yang berkata, "Santorio Kokujo o Tatsumaki." Sementara itu, Usopp dan Nami hanya berteriak di sana. Namun, dalam hal ganda yang luar biasa, kita bisa melihat trio monster ini muncul melakukan suatu serangan combo untuk mengalahkan singa tersebut yang berubah kembali menjadi kucing setelah dia dikalahkan. Dan di halaman ganda ini hampir sama dengan yang terjadi pada chapter 162 di mana Luffy, Zoro, Sanji mengalahkan kadal Sandora pada saat itu. Mereka bahkan menggunakan versi baru dari serangan tersebut. Kemudian kita bisa melihat Luffy, Zoro, dan Sanji mengenakan pakaian dengan jubah Viking. Luffy mengenakan helm dengan tanduk panjang dan memiliki kapak di punggungnya. Sementara Zoro memiliki topeng di matanya mirip seperti kacamata ski. Dan Sanji memiliki pedang di punggungnya seperti Nami. Dan di sana Zoro berkata, "Hah, sekarang dia berubah menjadi kucing." Sementara Sanji di sana berkata kepada Nami, "Nami-san, aku sangat khawatir." Dan Nami di sana berkata, "Sanji, aku sangat takut. Usopp bahkan mati dan aku masih hidup. Sialan kau, aku akan membalasmu karena telah menggunakanku sebagai tameng," jawab Usopp di sana. Lalu di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang sangat luar biasa, kita bisa melihat Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan juga Sanji dipertemukan kembali di halaman belakang kastil yang merupakan Squad East Blue. Dan kita juga dapat melihat lagi pohon besar di kejauhan itu. Dan kita menemukan bahwa Luffy, Zoro, Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci Dewa Telinga pada chapter kali ini, yang mana itu yang dipertanyakan oleh raksasa pada sebelumnya. Dan Luffy berkata, "Kelinci panggang yang baru saja kita makan ini enak sekali. Sih, ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Meskipun aku akan menghajar mereka, semuanya akan enak jika dimakan dan rasanya enak." Dan di sana Zoro berkata, "Kita harus mencari laut dan kapal kita terlebih dahulu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada kru kita saat ini." Dan Sanji berkata, "Karena kita sedang membicarakan makanan, lebah, dan sarang yang baru saja ku buat lempar ke langit itu, mereka adalah sumber nutrisi yang hebat tahu." Dan di sana Nami menangis karena terkejut kalian semua sudah terbiasa dengan hal ini di mana kita sekarang. Dan chapter kali ini berakhir di sini. Dan sebelum kita akhiri video kita kali ini, sepertinya yang kita bahas pada teori ini, maka Lego bisa masuk ke dalam Elbaf ini. Cuman yang jadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana Oda membuat Lego itu masuk di Elbaf? Apakah dari kebudayaannya di mana suku Elbaf terutama di bagian Pangeran Loki itu emang hobi bermain Lego, atau ada dari buah iblis? Yang benar adalah ya, kemungkinan pertama kalau Lego di mana Oda memasukkan Lego ke Elbaf itu dari budaya mereka. Dan minggu depan akan libur, tapi pada chapter 1118 kita akan mendapatkan cover Color Sprite.